Selamat malam teman-teman insinyur seluruh Indonesia, dimanapun kawan-kawan berada. Jadi video kali ini saya akan bahas dan sharing tentang era konstruksi digital, dimana transformasi era konstruksi digital ini kita menuju peningkatan kualitas, efisiensi, dan kolaborasi pada dunia konstruksi. Jadi beberapa dekade terjadi perubahan secara signifikan di dunia konstruksi. Jadi dengan kemajuan teknologi, industri konstruksi itu sudah beralih dari metode tradisional ke metode digital yang lebih efisien dan efektif. Jadi konstruksi digital itu melibatkan banyak sekali platform, software, dan sistem-sistem kolaborasi. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode BIM, Building Information Modeling, kemudian mengkombinasikan itu dengan IoT dan AI, Artificial Intelligence. Jadi perubahan-perubahan itu telah menjadi tren dalam industri konstruksi. Nah, dengan konstruksi digital, jadi para profesional konstruksi dapat mendesain, merancang, membangun, kemudian mereka dapat mengelola proyek dengan lebih cepat, yang paling penting lebih akurat dan lebih efisien. Nah, kemudian teknologi digital yang ada itu memungkinkan para profesional konstruksi untuk berkolaborasi lebih efektif, terus mengurangi kesalahan dan meningkatkan kualitas proyek. Jadi di sini saya akan bahas mulai sejarah konstruksi digital itu dimulai. Jadi the future is now. Jadi kita harus berubah mulai dari sekarang untuk masa depan. Jadi sejarah konstruksi digital di dunia di dunia itu mencerminkan bagaimana teknologi telah berkembang pesat dan mengubah cara proyek konstruksi dirancang, dikelola, dan dibangun. Nah, kalau kita tarik ke belakang, jadi di sini saya langsung bahas awal digitalisasi. Jadi tahun 70 itu udah mulai dikenalkan dengan sistem CAD. Jadi dari hand drawing, gambar tangan, tahun 70-an hingga ke 80-an kita udah dikenalkan dengan sistem CAD. Padahal jauh sebelumnya, kalau kita ke zaman prasejarah, kalau kawan-kawan pernah nonton film contohnya Asterix Obelix, gimana dia membangun kerajaan untuk Ratu Cleopatra dan Caesar. Jadi mereka menggunakan gambar kerja yang rapi seperti yang digambarkan dalam film untuk mengkonstruksi itu. Nah, kemudian munculnya BIM sebenarnya itu tahun 90 udah dikenalkan, era di 90-an. Jadi ada Charles Eastman yang tahun 75 dia meneliti tentang perancangan komputer. Jadi perancangan bangunan ini dengan berbasis komputer. Kemudian tahun 95 arsiket tuh udah diperkenalkan. Jadi di BIM itu mengembangkan aspek desain, konstruksi, manajemen, dan operasional menjadi dalam satu model yang dapat diakses semua pihak. Nah, kemudian di era 2000-an masuk ke era internet dan kolaborasi. Jadi dalam industri sudah ada platform-platform berbasis cloud seperti Procore dan PlanGrid. Jadi dimanapun tim proyek itu tidak harus berada dalam satu tempat, tidak harus berada dalam satu ruangan. Jadi mereka bisa berkoordinasi dan berbagi data secara real time dengan sistem cloud. Itu era 2000-an udah dimulai. Nah, dan Revit yang paling terkenal itu dirilis tuh tahun 2000 oleh Autodesk, dan saat ini si Revit ini menjadi software yang paling dominan yang sering digunakan rekan-rekan yang sudah menggunakan BIM pada proyek-proyek konstruksinya. Dan selain itu di era internet, GIS juga sudah mulai diintegrasikan untuk perencanaan konstruksi. Jadi sistem pemetaan berbasis GIS sudah mulai. Nah, setelah era internet dan kolaborasi digital, kita tuh masuk ke konstruksi digital dan otomasi. Nah,
ada yang menyebutkan BIM level 2 pada tahun 2010 itu sudah mulai diadopsi dengan penerapan standar internasionalnya Inggris. Jadi British Standard atau ISO, jadi udah mewajibkan penggunaan BIM level 2 untuk proyek-proyek pemerintah. Nah, apa ini BIM level 2? Nanti kita akan bahas lebih detail level maturity BIM-nya dari level 1 sampai level 3, kita bahas detail nanti di video-video selanjutnya. Nah, kemudian di era digital dan otomasi ini di tahun 2010-an itu drone dan pemetaan udara udah mulai dipakai. Jadi survei-survei lahan dan lokasi site project itu dapat dilakukan dengan lebih singkat, jadi dengan bantuan drone. Nah, kemudian ada IoT yang digunakan untuk memantau proyek secara real time. Contohnya misalnya di beberapa proyek saya itu di lokasi proyek memasang CCTV yang kita bisa akses dari manapun asal dapat key-nya yang bisa diakses lewat HP. Nah, kemudian teknologi AR dan VR, augmented reality dan virtual reality sudah mulai dikenalkan di proyek-proyek, mulai dari desain hingga ke fase konstruksi. Nah, kemudian berkembangnya ada lagi MR, mixed reality. Jadi bisa digabungkan antara AR dengan VR. Nah, kemudian sekarang dari mulai 2020 itu masuk ke revolusi industri 4.0 sampai hari ini. Jadi di konstruksi itu sudah mengintegrasikan AI dan machine learning. Jadi perkembangan BIM sudah sangat cepat, kolaborasi sudah sangat mudah, sistem robot dan otomasi dan konstruksi modular udah didukung dan disupport dengan BIM. Nah, kemudian sampai saat ini tren global dan adopsi standar yang berkembang di dunia termasuk Indonesia itu, kalau kita menggunakan BIM, kita akan mengacu kepada ISO 19650 yang terbit tahun 2018, jadi sebagai standar global untuk manajemen informasi menggunakan BIM. Jadi kalau kawan-kawan nanti ada ISO 1960 mulai dari poin 1 sampai 5 apa aja isinya. Nah, terakhir ISO 19650 itu terbit ke buku ke-6 yaitu tentang safety. Nah, kemudian di tren global, kenapa RPMP kita bergerak di BIM dan green building, karena ada kaitannya dengan sustainability, keberlanjutan. Jadi teknologi digital, konstruksi digital itu digunakan untuk merancang bangunan yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi dengan mengukur semua parameter yang ada di dalam gedung itu dan di rating menggunakan standar-standar bangunan hijau. Nah, ujungnya nanti targetnya adalah ke smart city. Jadi teknologi konstruksi digital itu mainkan peran penting dalam membangun infrastruktur untuk smart city yang mengintegrasikan teknologi dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, dampak dan transformasi besar ini, jadi apa yang dapat kita rasakan itu mulai dari efisiensi waktu dan biaya. Jadi digitalisasi itu membantu mengurangi waktu proyek dan meminimalkan pemborosan. Seperti yang saya alami dulu, kalau kita merancang gedung 4 lantai butuh waktu 4-6 bulan. Dengan ini kita bisa pangkas waktunya, mungkin 1,5 sampai 2 bulan kita sudah bisa menyusun sebuah DED. Nah, kolaborasi global juga kita bisa laksanakan. Jadi misalnya ada proyek internasional atau multinasional yang melibatkan beberapa konsultan yang ada di Indonesia, luar negeri dan luar negeri, itu kita bisa kolaborasi secara real time menggunakan cloud. Dan secara simultan kita bisa untuk mengkoreksi masing-masing model yang di-share di dalam sebuah cloud. Detailnya nanti akan saya bahas. Nah, kemudian pemantauan berbasis sensor untuk keamanan dan kesehatan. Nah, kemudian bagaimana perkembangan konstruksi digital di Indonesia. Jadi sebelum akhir saya sampaikan, jadi di Indonesia melalui Kementerian PUPR itu sudah ada roadmap penerapan BIM, dan di tahun 2024 sudah keluar SOP penerapan BIM
di bidang PUPR. Di beberapa dirjen Cipta Karya, Bina Marga, dan SDA masing-masing sudah ada surat edaran terkait penerapan BIM di proyek-proyek konstruksi. Nah, apa aja isinya itu yang akan kita bahas selanjutnya. Tapi bagi kawan-kawan yang menonton video ini, kalau ada yang mau ditanyakan soal BIM, BIM, mau tentang apa aja silahkan chat di kolom komen. Nanti saya akan bahas kalau itu bisa dan bagian dari keilmuan saya. Kemudian kalau tidak bisa, saya akan carikan teman-teman yang ahli yang akan saya ajak kolaborasi untuk menjawab pertanyaan kawan-kawan. Jadi terima kasih, silahkan diikuti atau kalian bisa follow, subscribe atau apalah di akun media sosial kalian biar video-video yang saya update muncul terus di timeline, kita bisa saling sharing. Dan kalau kalian ada ide misalnya bahas tentang ini, tentang apa aja, nanti sampaikan, kita akan bahas sama-sama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.